Video sebelumnya kita sudah belajar bahwa sebelum Yesus datang ke dunia, dia benar-benar 100% Allah. Dalam pelajaran kali ini, kita akan melihat bahwa Yesus bukan hanya 100% Allah, tetapi juga 100% manusia. Ada kepercayaan yang mengatakan Yesus bukanlah lahir sebagai manusia, tetapi dia datang lahir membawa gambar dan rupanya sendiri, menjadi daging seperti manusia. Dia hanya seperti manusia, tetapi dia bukan manusia. Apakah pernyataan ini sesuai dengan ajaran Alkitab? Mari kita bahas dan belajar bersama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, permisa Story of Rohani Channel dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama. Tentu saja belajar akan firman Tuhan. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Perhatikan baik-baik saudara. Lahir dari seorang apa? Dari seorang perempuan. Coba kita pergi ke Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Jadi menurut ayat ini Kristus adalah keturunan siapa? Keturunan Abraham. Sekarang coba kita pikirkan, apakah Abraham manusia? Ya, Abraham adalah manusia. Jika Abraham adalah manusia dan Yesus adalah keturunan Abraham, maka pertanyaannya, apakah Yesus manusia? Jawabannya jelas, ya. Bukan setengah manusia, bukan sebagian manusia, tetapi 100% manusia, jelas? Sekarang mari kita lihat Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya begini. I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root. Yesus adalah akar, and the offspring of David, and the bright and morning star. Jadi, dalam ayat Alkitab ini, Yesus bukan saja akar, tetapi juga apa? Keturunan Daud. Jadi, jika Yesus adalah akar Daud, itu berarti dia adalah sumber kehidupan Daud. Atau dengan kata lain, Yesus yang menciptakan Daud. Jelas? Pertanyaannya adalah, bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana saudara. Yesus adalah Tuhan yang menciptakan Daud. Tetapi dalam inkarnasinya sebagai manusia, ia lahir dalam garis keturunan Daud. Mengapa Yesus disebut akar Daud? Karena nenek moyang Daud yaitu Adam diciptakan oleh siapa? Oleh Yesus sendiri. Maka dia disebut sebagai the root and the offspring of David. Tetapi di saat yang sama ketika Yesus lahir ke dunia, dia benar-benar menjadi manusia, 100% manusia seperti Daud. Jelas? Sekarang mari kita perhatikan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan baik-baik saudara. Firman itu telah menjadi apa?
menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dalam terjemahan King James Version, the glory is of the only begotten of the Father. Artinya apa? Kemuliaan yang kita lihat dalam diri Yesus adalah sebagai satu-satunya begotten of the Father, yang berarti satu-satunya anak yang unik, yang memiliki hakikat keilahian dan kekekalannya sama dengan Bapa. Jadi Yesus adalah benar-benar manusia karena dia jadi daging. Perhatikan saudara, 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam terjemahan King James Version, and without controversy, great is the mystery of godliness. Betapa besar misteri keilahian itu. Apa misterinya? God was manifest in the flesh, atau Tuhan menampakkan diri dalam wujud manusia. Ini adalah misteri inkarnasi. Bagaimana Allah yang kekal bisa menjadi manusia? Kita tidak bisa menjelaskan sepenuhnya bagaimana hal itu terjadi. Maksudnya adalah begini. Ketika Alkitab katakan, ketika Maria bertemu malaikat Gabriel, malaikat itu berkata bahwa Maria akan mengandung seorang anak yang kudus. Saat itu juga tiba-tiba Yesus ada dalam kandungan Maria. Nah, bagaimana Roh Kudus bekerja untuk menjadikan Yesus sebagai janin dalam rahim Maria? Itu adalah misteri Allah yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya, saudara. Kita tidak bisa bahas itu, saudara, karena dibilang mystery of godliness, misteri keilahian, atau God was manifest in the flesh. Artinya apa? Tuhan dinyatakan dalam daging. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Bahkan roh nubuat pun tidak menjelaskan bagaimana caranya. Mengapa? Karena ini memang di luar kemampuan otak manusia yang beratnya hanya 1,5 kilogram. Yang bisa kita pahami dengan iman adalah Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Bagaimana mungkin bisa Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan? Jawabannya saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah Alkitab mengatakan Yesus adalah Allah, tetapi Dia mengenakan natur manusia. Jadi, sebagai kesimpulan, Alkitab membuktikan bahwa Yesus 100% Tuhan dan juga 100% manusia. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jangan bertanya. Jangan bertanya bagaimana keilahian bisa bercampur dengan kemanusiaan. Bagaimana bisa mix 100% keilahian dan 100% kemanusiaan. Jangan tanya, saya tidak tahu. Mengapa? Karena ini adalah misteri yang tidak bisa dijawab oleh otak manusia. Yang pasti, Yesus benar-benar manusia dan benar-benar Tuhan. Bertemu lagi kita di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.